Alur cerita Melur untuk Firdaus episode ini. Fitnah Di dan sikap cemburu Firdaus semakin menjadi-jadi terhadap Melur. Umi dengan Melur masih membahas dan memuju Melur untuk bersabar akan yang mereka hadapi sekarang. Walau apapun hubungan Di dengan Firdaus tidak baik-baik saja, Umi berharap dan panjang lebar menceritakan anaknya itu kepada Melur. Supaya Melur harus tetap tabah dalam menghadapi. Terus bersabar ya. Ini buat Umi sayang dengan Di melakukan panggilan telepon memberi kabar tentang Melur. Di berkata Melur mengandung akan tetapi Walid hanya terdengar mandul. Di lagi-lagi memfitnah Melur lagi bahwa Melur berselingkuh dengan seseorang dan hamil. Percakapan mereka tidak nyambung dengan pembahasan Di ini. Walid marah dengan perbincangan Umi dan Firdaus maupun Melur. Walid salah sangka dan marah-marah tak jelas tanpa ada duduk persoalan lebih dahulu. Ini semua tentang Di yang hasutannya terhadap Melur. pula maghrib dengan orang tua ni. Si Firdaus lepas. Jangan lupa subscribe karena subscribe gratis dan tekan lonceng supaya kalian dapat update terbaru lebih dulu. Bagikan sebanyak-banyaknya supaya sahabat kalian juga tahu apa yang kalian lebih dulu menontonnya. Terima kasih. Firdaus menjadi penasaran apalagi yang Umi bahas dengan Melur tentang dirinya. Dan Firdaus pun menanyakan bahasan Umi itu. Melur memberitahu bahwa Firdaus melihat dengan mata sendiri bahwa Firdaus masih berhubungan dengan Di. Fir, jom keluar sekejap. Walid ada benda nak cakap. Amboi bang, dengan saya pun nak berahsia. Melur sudah lelah dengan hubungan Firdaus dengan Di dan Umi pun sudah mengetahui semuanya. Hati Melur merasa terpukul sekali bahwa kedekatan dengan Firdaus di depan matanya. Namun nyatanya Firdaus yang tanpa ada hubungan apapun dengan Di akan tetapi Di masih menjadi bayang-bayang di hati Firdaus. Melur pun menyela dan meninggalkan Firdaus sendiri yang sangat penasaran dengan percakapan Umi dengan Firdaus. Dan perasaan, sedekat mana pun aku depan mata, dia hanya nampak Di, walaupun jauh dari dia. Apa fakta sebenarnya? Bunda dan ayah Melur tidak tahan lagi dengan hubungan perkawinan anaknya itu. Mereka sudah mengetahui apa yang Firdaus perbuat untuk Melur saat ini. Saya nak sangat serang perempuan tu. Saya nak cakap, kau jangan kacau rumah tangga anak aku, boleh tak? Macam tu biji geramlah saya. Ayah Melur sangat merasa bersalah mengambil sikap saat ingin menjodohkan anaknya tersebut. Bunda pun juga demikian bahwa tidak menilik dari awal semula bagaimana Firdaus berkawan dengan siapa, ada hubungan apa dan sebagainya. Bunda juga merasa bersalah terhadap ini kenapa harus setuju waktu itu dengan perjodohan anak mereka dengan kawan ayah Melur ini, Walid. Ayah Melur melerai bahwa ini adalah sudah takdir anaknya dan akan menjadi sebuah pengajaran berharga bagi mereka. Inilah yang menjadi unek-unek ayah Melur untuk bahwa kalau memilihkan jodoh untuk anak mereka itu jangan tergesa-gesa dan sedikit memaksa. Gakkan hak dia sebagai lelaki boleh kahwin lebih. Umi sangat kesal dengan Di yang selalu mengganggu Melur yang masih menjalin hubungan dengan Firdaus. Ingin sekali Bunda untuk memarahi secara langsung Di. Ayah Melur menyela dan menyuruh Bunda istighfar dengan keinginannya tersebut. Mereka pun berencana untuk menjumpai Walid ayahnya Firdaus untuk membujuk Firdaus supaya merubah perbuatan yang selama ini masih berhubungan dengan Di. Firdaus bertemu dengan Di dan mereka sekarang ini merasa ada menyalahkan hubungan Firdaus yang sudah menikah dengan Melur. Di menganggap Firdaus itu tak berani dan tak tegas sedikit pun untuk mengambil sikap menjadikan Di yang kedua. Tapi, Firdaus malah meminta maaf dan tidak menyanggupi permintaan Di supaya mereka berpisah saja dan melanjutkan hubungannya dengan Haris. Di dengan Firdaus. Apakah Firdaus akan terjebak dengan prasangka Di ini? Firdaus memberitahukan Di bahwa Melur ada proyek buku yang mereka kerjakan bahwa Haris sebagai publisher akan karya Melur. Namun Di masih juga menyela bahwa mereka itu selingkuh di belakang Firdaus. Di terus memfitnah hubungan Melur dengan Haris dan memberikan sebuah bukti gambar hubungan mereka. Firdaus pun terkaget dan Di pun menjadi-jadi mengatakan bahwa Melur mengandung anaknya Haris. Akan tetapi Firdaus tidak mempercayakan akan fitnah yang disampaikan itu. Di hanya mengada-ada dan membesar-besarkan hubungan Melur dengan Haris saja. Firdaus pun kesal akan fitnah yang disampaikan dan Firdaus menyela dan berlalu begitu saja meninggalkan Di sendiri sambil merasa kesal sekali. Suatu ketika Haris menjumpai Di dan mereka pun berbincang sedikit tentang perasaan Haris terhadap Melur. Di beranggapan bahwa Haris akan bahagia nantinya apabila dengan Melur dan Di dengan Firdaus.
Akan tetapi Haris balik menyela bahwa itu adalah sebuah kepicikan dari Di yang ingin menghancurkan hubungan Melur dengan Firdaus. Di sudah melampau batas akan menyebarkan berita tidak baik dengan rumah tangga Melur. Apakah yang akan dilakukan Di dengan rencana busuknya itu? Firdaus dan Melur terlihat mengobrol santai mereka berdua di rumah. Dan Firdaus sudah sedikit memperhatikan keadaan Melur atas kejadian sebelumnya saat mereka berseteru dengan hubungan rumah tangga mereka. Apakah Melur masih pening atau tidak enakan badannya? Tanya Firdaus membuka percakapan mereka. Melur menjawab bahagia dengan ketenangan dapat mertua yang sangat baik lagi perhatian kepada menantunya. Mungkin sebab Melur ada mertua paling baik sedunia, jawabnya. Sifat Firdaus menurut Melur adalah sifat Walid pada diri Firdaus. Abang nih anak Walid sebenarnya, jawab Melur lagi. Mereka sangat akrab sekali sebagai suami istri mengobrol dengan berkisah pribadi masing-masing ini. Tiba-tiba Firdaus kaget ketika Melur membahas tentang persoalan bila mereka memiliki anak nantinya. Apakah Melur mengandung? Tanya Firdaus. Firdaus sangat penasaran dibuatnya. Dengan Haris mereka masih saja membahas tentang rumah tangga Melur itu. Tak habisnya drama dari Melur memutarbalikkan fakta yang ada. Sampai-sampai Haris penasaran tambah kesal. Dah selesaikan drama Hindustan ini, lirih Haris. Haris pun tak tahan lagi dengan sikap Di yang selalu saja tidak senang melihat Firdaus dan Melur bahagia. Dan tiba-tiba saja mengeluarkan sesuatu yang diperlihatkan kepada Di. Apakah yang diberikan Haris kepada Di ini? Di terkaget tiba-tiba setelah melihat itu. Apakah yang diberikan Haris itu? Bukti apakah sampai-sampai Di menjadi berubah drastis? Di sisi lain Walid dan ayah Melur bertemu dan Walid langsung melabraknya dan kemudian mereka sedikit berdebat tentang Melur yang belum juga mengandung yang padahal usia perkawinan mereka sudah 9 bulan lebih. Dan inilah Walid makin merasa kesal ada apa sebenarnya dengan diri Melur itu. Walid kesal sekali dan menganggap bahwa dirinya telah ditipu oleh ayah Melur. Hajat aku akan mendapat cucu cepat menjadi gagal, lirih Walid. Ayah Melur terus membela anaknya dan bukan menyalahkan satu pihak saja. Firdaus yang telah membuat Melur stres dan kacau serta skandar Firdaus dengan perempuan lain balasnya. Dan Walid pun meleleh ketika membahas Di sebagai penyebab Firdaus dengan keadaan sekarang ini dan ayah Melur meminta Walid supaya menasehati Firdaus. Ayah Melur pun berlalu dan membuat Walid tercengang sendiri atas apa yang telah ayah Melur utarakan itu. Apakah yang akan terjadi dan Walid pikirkan? Walid menghubungi anaknya dan menanyakan status perdebatan selama ini yaitu Di yang Walid sudah ketahui bahwa hubungannya itu. Firdaus mengakui depan Walid bahwa ia banyak berbuat kesalahan terhadap menantu Walid itu. Akan tetapi Walid masih juga menyalahkan menantunya. Melur itu sudah berbuat curang di belakang Firdaus, ucap Walid. Firdaus pun menyela dan menutup telepon segera. Firdaus akan masuk kerja, jawabnya. Suatu ketika secara tiba-tiba berbeda dengan hari-hari sebelumnya bahwa Melur yang datang ke kantor tempat Firdaus bekerja. Melur awalnya masuk dan menjumpai sekretaris kantor dan menanyakan Firdaus. Tiba-tiba Firdaus muncul dengan sambil menelpon seseorang dan sedikit kaget mereka berjumpa di sana. Melur ternyata membawakan makan siang untuk suaminya. Sepertinya yang disembunyikan oleh Firdaus. Bos tak ada jadwal apa-apa untuk makan siang hari ini. Sekretarisnya menyela. Dan Firdaus terkaget atas apa yang disampaikan oleh sekretarisnya itu. Firdaus pun berlalu sambil meletakkan makan siang yang sudah capek-capek disiapkan oleh istrinya itu di atas meja sekretarisnya dan meninggalkan Melur sendirian di sana. Apa yang terjadi sampai demikian? Sikap Melur pun rasa sedikit kecewa yang dipendamnya. Ternyata janji itu adalah Di. Benar. Firdaus menjumpai Di dan mereka mengobrol. Di membuka obrolan dengan tidak mau ke depannya mereka jumpa di siang hari seperti sekarang ini. Kita jangan jumpa waktu makan siang, lirih Di. Firdaus sedikit merasa aneh karena sebelumnya tidak pernah seperti ini dan merasa biasa-biasa saja saat mereka akan jumpa satu sama lain. Di beranggapan bahwa semua itu adalah syarat yang terdahulu oleh Melur dan Walid yang mengharuskan hubungan Firdaus dan Di untuk tidak sering-sering bertemu. Di juga merasa ini adalah ulah Melur yang mengekang Firdaus. Akan tetapi Firdaus tidak mengerti apa maksud dari apa yang diutarakan oleh Di. Firdaus merasa bahwa Melur itu ada menutupi sesuatu. Di terus saja menyalahkan Melur dan Firdaus merasa kebingungan. Dan apa yang terjadi? Di sisi lain Haris bertemu dengan ayah Melur dan membahas tentang ulah hasutan Di yang telah mengumbar bukti untuk menghasut Firdaus. Haris merasa ini perbuatan ceroboh Di yang sangat menjadi-jadi.
Ayah Melur tidak tinggal diam. Ia menganggap untuk membiarkan dulu pasal gambar yang diperoleh di yang mengungkap kedekatan Haris dan Melur itu apakah akan berefek terhadap Firdaus nantinya. Pacik akan melihat sejauh mana Firdaus akan termakan dengan hasutan di itu, tegasnya. Ini jebakan juga menurut ayah dan apa yang ia rencanakan itu. Akan tetapi Haris tidak terima, sebab hasutan dia ada kena mengena dengan dirinya. Terus ayah Melur meluruskan bahwa bila Firdaus sudah terhasut oleh bukti yang diberikan dan barang pasti Firdaus sudah mengambil keputusan untuk akan meninggalkan atau pisah dengan Melur. Melur selepas dari kantor Firdaus yang ditinggal sendirian di sana dan pulang membawa belanjaan banyak. Firdaus pun curiga lagi bahwa istrinya jumpa dengan lelaki lain. Melur keluar dengan siapa? Tanya Firdaus. Namun Melur tidak menjawab apa-apa, cuma tersenyum dan dia pun berlalu dari hadapan Firdaus. Cuma sebuah senyuman untuk suaminya dan Firdaus merasa kesal dan kebingungan. Haris menjumpai seseorang dan meminta bantuan dengan apa yang ia hadapi sekarang. Sangat runyam sekali bahwa Haris seperti buah si malakama. Satu sisi dia tak ada hubungan dekat apapun selain sebagai teman saja. Akan tetapi karena dia sudah mengetahui bahwa Haris cinta terhadap Melur dan Haris seperti orang kecewa karena akhirnya Melur pun menikah dengan orang lain. Apabila Haris inginkan Melur menderita atau bahagia akan banyak caranya. Tolonglah, Haris jangan mengalah dan berputus asa, terangnya. Apakah Haris akan mendapatkan bantuan dengan apa yang dihadapinya sekarang ini? Bantuan apakah itu? Sebelumnya saat pulang ke rumah, Melur dicecar dengan pertanyaan oleh Firdaus lagi selepas dari kantornya itu. Firdaus pun makin cemburu lagi setelah tahu bahwa Melur bertemu dan makan siang bersama lelaki lain. Lelaki lain itu ternyata adalah teman baik Firdaus, Karl. Namun Firdaus tak terima bahwa Melur bertemu dengan lelaki lain dan Firdaus marah besar. Lepas dengan abang, Haris, sekarang Rai Karl lagi. Perempuan murahan. Cetus Firdaus. Pecah lagi amarah mereka karena orang ketiga. Melur berlalu dan hanya bisa menangis sedih. Karl dijumpai oleh Firdaus seperti biasa mereka sebagai teman kantornya. Obrolan mereka tentang yang dialami oleh Firdaus yang bergaduh pasalnya Melur bertemu Karl saat makan siang bersama Melur dan membuat Firdaus berselisih dan membuat Melur menjadi sedih. Apa yang dialami Firdaus sekarang membuat dirinya tertekan. Nasihat Karl supaya Firdaus menjaga istrinya sebaik-baik mungkin. Buatlah istrinya layaknya seperti bidadari maupun seperti permaisuri bukan sebaliknya, ucap Karl. Kelakar Karl lagi membuat Firdaus semakin kesal. Melur cantik lirihnya sambil berlalu. Secara tak sengaja ayah bertemu dekat santai Walid. Mereka mengobrol dari hati ke hati membahas dengan keadaan Melur tidak mandul yang rekomendasi Walid supaya ke rumah sakit memeriksanya. Melur tiba-tiba merasa sakit kepala saat mengobrol via telepon dengan Haris. Sakit apakah Melur? Ternyata penasaran Firdaus tak dibendung lagi dan langsung menanyakan siapa cinta pertamanya Melur. Melur hanya berkata telah melupakan cinta pertamanya itu. Tiba-tiba Melur menjatuhkan sesuatu saat mencuci sesuatu dan tangannya bergetar sekali. Di dan Karl bertemu dengan kantor Firdaus. Tujuannya hanya membawa makan siang dan Karl menghalaunya supaya tak mengganggu lagi kehidupan Firdaus. Karl membuat dijadi malu dengan apa yang sikap dilakukan terhadap suami orang. Tiba-tiba Firdaus datang dan seperti menangis dan berkata sekenanya. Apa yang membuat hati dikecewa atas ucapan Karl tadi? Dia benar-benar membenci Firdaus. Firdaus teringat perkataan Walid dulu ketika menyanggupi bila ia Firdaus menikah dengan Di. Namun apa yang terjadi dengan Di? Ternyata Firdaus membuat sebuah kejutan dengan Di dan Firdaus tak pulang ke rumah yang meninggalkan Melur sendirian dengan sakitnya yang datang tiba-tiba itu. Apa yang akan terjadi dengan Melur setelah mendapat pesan dari Di tentang keberadaan Firdaus itu? Bersambung. Nantikan kisah serial televisi Melur untuk Firdaus episode selanjutnya yang dibintangi Ana Jobling dan Mirkin. Yang diproduksi oleh Aten Alliance dan disutradarai oleh Zamri Zakaria.